Dewan Juri yang terhormat, kali ini kita berada pada mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pro akan mendefinisikan sedikit atau satu kata kunci dari mosi kita kali ini, yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan merupakan tes penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi kali ini. Namun saya akan sampaikan terlebih dahulu latar belakang mengapa mosi kali ini muncul. Yaitu saat ini banyak mahasiswa yang memilih atau salah jurusan, di mana mereka akan mengikuti teman-teman mereka ketika teman-teman mereka ingin masuk ke jurusan kedokteran ataupun ke jurusan biologi, mereka akan mengikuti itu, namun tidak memikirkan minat atau bakat kemampuan mereka kemana. Dan banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa saat ini tidak dapat menyelesaikan perkuliahan mereka atau tidak lulus karena mereka juga dulunya disuruh ataupun dipaksa oleh orang tua mereka untuk memilih jurusan tersebut. Misalnya mereka memiliki minat di bidang musik ataupun olahraga, namun orang tua mereka menginginkan mereka untuk berkuliah di jurusan kedokteran, maka mereka akan memilih jurusan di kuliah maka mereka akan kuliah di jurusan kedokteran. Hal itu mengakibatkan mereka tidak dapat menyelesaikan perkuliahan atau pendidikan universitas dengan baik. Maka banyak juga universitas yang men-DO mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan-pendidikan di universitas dengan baik. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, tes talenta bawaan ini sangatlah baik untuk dibuat dalam penerimaan mahasiswa baru. Mengapa tes akademik itu tidaklah efisien atau tidak baik untuk digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru? Karena hasil nilai dari tes akademik itu tidak baik atau tidak efisien untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur kepintaran ataupun kemampuan siswa-siswa yang ingin menjadi calon mahasiswa. Oleh karena itu, tes talenta bawaan inilah yang sangat efisien dan sangat akurat untuk digunakan sebagai penerimaan mahasiswa baru. Tes minat atau bakat yang akan digunakan adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, dan serta bakat atau talenta terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu, baik yaitu tes verbal, logika, dan daya ingat. Dengan begitu, tes ini dapat menggambarkan kemana atau mana yang menjadi bakat atau minat ataupun kemampuan dari semua siswa yang ingin menjadi mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, saya akan sampaikan argumen saya, yaitu yang pertama, mengapa bakat bawaan jauh lebih baik daripada bakat yang dilatih. Dan yang kedua adalah mengapa pemerintah dibenarkan untuk melaksanakan kebijakan ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana dunia perkuliahan yang akan menggunakan seleksi bakat bawaan ini. Dan yang keempat adalah apa dampak dari tes talenta bawaan ini bila diberlakukan dalam penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah mengapa bakat bawaan jauh lebih baik daripada bakat yang dilatih. Dewan Juri yang terhormat, bakat bawaan itu dipercaya atau memiliki jaminan bahwa bakat bawaan itu lebih mudah dilatih dan akan lebih gampang dikembangkan dibandingkan dengan bakat yang dilatih ketika mereka sekolah. Karena bakat bawaan itu telah menjadi darah atau mendarah daging bagi mereka, sehingga mereka akan semakin lebih enjoy ataupun akan semakin lebih menikmati apa-apa saja yang mereka pelajari atau yang ketika mereka melatih bakat-bakat mereka tersebut. Oleh karena itu, bakat bawaan jauh lebih baik daripada bakat yang mereka latih atau mereka dapatkan ketika mereka atau bakat-bakat yang dilatih ketika mereka sekolah. Yang kedua adalah mengapa pemerintah dibenarkan melaksanakan kebijakan ini. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah wajib untuk mendukung pendidikan-pendidikan yang ada di negara ini. Dengan begitu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan ini agar setiap mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke universitas sesuai dengan bakat mereka dan mereka tidak akan salah jurusan. Oleh karena itu, maka setiap lulusan-lulusan yang keluar dari universitas tersebut atau jurusan tersebut akan memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan minat mereka ataupun kemampuan mereka itu memang sudah unggul dan baik, maka pemerintah juga dapat lebih mudah menemukan calon tenaga kerja yang handal yang dapat mereka gunakan untuk perusahaan-perusahaan daerah ataupun badan usaha milik negara. Dengan begitu, negara juga dapat diuntungkan karena akan memiliki atau mendapatkan tenaga kerja yang keluar dari universitas atau lulusan universitas yang memiliki bakat ataupun talenta yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada lulusan-lulusan tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana dunia perkuliahan dengan bakat bawaan tersebut akan jauh lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, bila para mahasiswa memiliki bakat ataupun minat talenta yang sesuai dengan atau jurusan mereka sesuai dengan bakat mereka, maka mereka akan lebih menikmati dunia perkuliahan. Mereka akan dengan semangat mengerjakan tugas-tugas mereka dan mereka akan sangat cepat menyelesaikan perkuliahan mereka. Mereka akan sangat menikmati dan tidak akan
akan semakin rajin ataupun akan semakin baik dan giat dalam melakukan setiap ujian ataupun praktek-praktek karena hal tersebut sesuai dengan minat mereka ataupun talenta mereka. Mereka akan semakin lebih rajin ataupun mau untuk mengerjakan setiap tugas ataupun praktek serta penelitian yang ada ketika mereka melakukan atau sedang dalam pendidikan di universitas. Yang keempat adalah apa dampak dari tes talenta tersebut. Dewan juri yang terhormat, bila tes talenta bawaan ini digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru, maka seluruh mahasiswa dapat dengan lebih percaya diri dan para siswa akan lebih percaya diri dalam memilih jurusan-jurusan mereka. Mereka akan lebih semangat dan mereka akan semakin yakin bahwa jurusan yang mereka pilih itu benar karena itu sesuai dengan bakat atau talenta bawaan yang ada pada diri mereka. Dengan begitu Dewan Juri yang terhormat, tes talenta bawaan ini sangatlah efisien ataulah sangat baik bila digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Karena mahasiswa baru akan semakin lebih baik dalam melakukan pendidikan mereka di universitas dan mereka juga akan lebih senang atau lebih menikmati pendidikan universitas mereka. Dewan juri yang terhormat, saya akan berikan mekanisme-mekanisme dari musik kita kali ini. Yang pertama adalah membuat lembaga untuk memetakan kemampuan dari setiap siswa. Lembaga ini akan bekerja sama dengan sekolah atau guru-guru dan lembaga ini akan memberikan tes yang diukur berdasarkan sebesar apa potensi dari setiap siswa, tidak berdasarkan sebesar mana sebaik mana minat-minat yang ada pada mereka, namun sebesar apa potensi yang ada pada siswa tersebut. Dengan begitu mereka dapat memasukkan tes-tes jenis inteligensi dan yang lain-lainnya. Dengan begitu Dewan Juri yang terhormat, pemetaan ini juga tidak dapat diberikan atau sama pada perkotaan ataupun desa ataupun kota-kota lainnya. Karena pada kota dan desa, antara kota dan desa dan kota lainnya tergantung sebesar mana dan terjadi perbedaan perkembangan tiap daerah. Oleh karena itu pemetaan ini tidak dapat disamakan dan akan memiliki perbedaan antara setiap kota maupun ke desa. Karena perkembangan-perkembangan yang ada itu tidaklah sama Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme saya yang kedua adalah dengan membuat kebijakan ini, yaitu mereka akan seluruh universitas negeri ataupun swasta akan memberikan tes-tes baik itu berupa tes-tes apa baik itu mereka akan membuat tes dari minat atau bakat yang ada pada siswa untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk ke universitas mereka. Dengan begitu, seluruh mahasiswa akan memiliki minat atau akan memiliki jurusan yang sesuai dengan bakat bawaan mereka dan mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan atau bakat dan menjadi lulusan-lulusan yang handal. Sekian dan terima kasih.